Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai materi pengantar linguistik yang berjudul morfologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmatul Khofifah. Saya mahasiswi IAIN Kediri, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, NIM 222070555. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi berjudul morfologi. Sebelum saya menjelaskan, saya mempunyai quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak kajian teori mengenai bahasa ini. Salah satunya kajian tentang morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk dan perubahannya serta dampak dan perubahannya itu terhadap arti makna dan kelas kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi. Yang pertama, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri dapat disebut morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri. Kata dasar dapat berupa kata beda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Yang kedua, proses pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Yang ketiga, proses pemajemukan. Komposisi adalah proses kata pemajemukan. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dipakai manusia untuk tujuan komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia. Contoh morfologi pada hewan. Berbagai hewan yang terdapat di muka bumi ini mempunyai cara adaptasi yang berbeda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan habitatnya. Salah satunya belalang. Morfologi belalang. Belalang merupakan jenis serangga yang 2 mata pajemuk dan warnanya kecoklatan. Belalang juga mempunyai 2 pasang sayap depan yang ukurannya sempit dibandingkan sayap belakangnya. Contoh morfologi pada tumbuhan. Tak hanya pada hewan, morfologi merupakan cabang ilmu yang mengupas tuntas terkait bentuk dari tumbuhan. Tentunya, hewan dan tumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda. Morfologi tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan berbeda-beda, mulai dari tempat kering, berair, sampai lembab. Tentunya, tumbuhan pun beradaptasi sesuai dengan tempat di mana dirinya hidup. Contoh mudahnya yaitu pada kaktus, di mana bentuk daun dari kaktus berduri. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya kaktus adalah tempat yang kering.
Selain itu, akar kaktus panjang di mana memiliki fungsi untuk mencari air di dalam tanah. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil sebagai satuan gramatikal. Morfem mempunyai makna. Dalam ilmu bahasa, dikenal satuan seperti kata, frase, klausa, dan kalimat. Jenis-jenis morfem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya, morfem dibedakan menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Yang kedua, berdasarkan keutuhannya, morfem dibagi menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga, morfem dibedakan berdasarkan maknanya, yaitu makna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Hal-hal yang terkait dengan morfem, yaitu kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat terwujud dasar, yaitu terdiri atas satu morfem, dan ada kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu verba, adjektiva, averbia, nomina, dan kata tugas. Hubungan morfem dengan kata. Morfem mempunyai hubungan dengan kata dalam proses pembentukan kalimat. Jadi, dapat dikatakan bahwa morfem dan kata memiliki perbedaan. Kata adalah unsur terkecil yang dapat diucapkan tersendiri atau satu kata atau bagian dari kata. Afiks memiliki pengertian adalah suatu bentuk linguistik yang di dalam suatu kata merupakan unsur langsung yang bukan kata dan bukan pokok kata yang memiliki kesanggupan melekat pada bentuk-bentuk lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru dalam kata. Afiks dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Prefiks adalah afiks yang diletakkan pada akwal, akar atau alas. Misalnya, men dalam kata bahasa Indonesia menjadi menulis, memukul, dan menembak. Yang kedua, infiks adalah afiks yang diletakkan pada tengah-tengah akar atau alas. Dalam bahasa Indonesia, afiks ini dapat ditemukan sebanyak 3 buah, yaitu L, R, dan M, geletar, gerigi, dan gemuruh. Yang ketiga, sufiks adalah afiks yang diletakkan pada akhir akar atau alas. Misalnya dalam kata bahasa Indonesia, ambilkan, pukulkan, dan pinjamkan. Yang keempat, konfiks adalah suatu afiks yang sebagian diletakkan di awal dan sebagian lagi di akhir suatu akar atau alas. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kean dalam kata-kata keadilan, kepergian, dan keberangkatan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.